Audio Jungle. Halo semuanya, selamat malam kawan Bandeso. Terjun di dunia hiburan itu sejak kapan sih? Awalnya sih dari cosplay sih. Jadi dari cosplay itu terus kemudian kayak ditawarin kayak aplikasi buat live streaming gitu loh. Jadi aplikasinya tuh kayak ngobrol-ngobrol doang awalnya, nggak main game. Jadi ya awal nge-stream ya cuman kayak ngobrol terus kayak bahas sesuatu, kayak aku kan dulu kalau suka bahas tuh kayak suka bahas film, suka bahas lagu, terus kayak anime gitu-gitulah. Nah, terus makin lama juga ya udah, jadi kayak akhirnya ya bahas cosplay gitu-gitulah. Jadi ya ngobrol aja gitu, nemenin orang ngobrol gitu. Awalnya sih gitu. Awal cosplay itu umur berapa gitu? Kalau umur sih kayak aku lupa umur berapa. Pokoknya waktu itu tuh aku pas semester 5 atau 6 kuliah gitu. Tahun berapa ya? 2001 kayaknya. Wah, 2021 kuliah semester 6. Enggak 2000 berapa ya? Aku lupa. Aku masuk kuliah 2012 terus kayak Oh, enggak. lupa gitu. 2012. Heeh. 2012 kira-kira ya 2015 lah. 14. 14-15 lah. Aku tuh kalau ditanyain masalah tanggal apa tahunnya mulai tuh kayak lupa aja gitu, soalnya dulu tuh kayak iseng kan nyobain. Terus kayak ya udah let it flow aja, terus kayak ya udah sampai sekarang masih lanjut karena hobi aja sih, karena hobi kan. Kalau kita ngejalanin sesuatu karena hobi kan ya nggak kerasa kan. Sebenarnya orangnya tuh beda dari sekarang itu, aku bilangnya. Karena dulu tuh kayak ketemu orang aja takut gitu. Terus apa buat ngomong sama orang lain aja tuh kayak nggak mau gitu. Sebenarnya tuh orangnya tipenya kayak yang introvert banget. Terus kayak mikirnya aku kan suka anime, terus ya emang suka liatin orang cosplay gitu kan. Nah kalau cosplay kan kita jadi orang lain. Ya aku mikirnya ya karena aku lagi jadi orang lain, aku nggak perlu takut gitu orang lain jadi tahu tentang diriku yang harusnya cuman diem doang di rumah gitu. Jadi makanya aku awalnya ya mencoba buat ya udahlah kita keluar dari rumah dulu ke event cosplay aja, bahkan aku nggak mau gitu padahal pengen gitu kan. Sekarang ya coba-coba aja gitu. Ya akhirnya ke bawah sampai sekarang. Buat narik narik nontonnya tuh gimana sih Kak Gaby biasanya? Masih konten apa gitu? Iya itu tadi sih aku udah bilang kan, kalau kita tuh harus ada kontennya. Kalau aku dulu kontennya cosplay, kadang-kadang cosplay. Jadi kayak kan seminggu kan kita kasih jadwal lah, misalkan hari Senin sampai Rabu tuh kita bahas biasa aja, curhat-curhat doang. Terus kalau misalkan hari Kamis, Jumat tuh bahas tentang cerita horor gitu. Terus kalau hari Minggu tuh cosplay, itu sih kadang-kadang tuh kita kasih jadwal gitu. Dari kakak ini ada nggak cara membangun gitu buat Membangun. interaksi sama audiensnya gitu? Iya, jadi ya harus ada kontennya kayak aku bilang tadi awalnya itu kayak harus ada isinya gitu lah isinya. Kalau misalkan hari ini kita bahas lagu nih, ya lu nggak bisa lu nunggu ditanyain Kak lagu apa favorit kakak, nggak mungkin kan? Nggak semua orang nanya kan. Lagi cuman paling datang tuh kayak ya cuman say hey aja, habis itu cabut lagi karena kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ya minimal harus ada yang kita kasih ke mereka gitu. Istilahnya kita kasih konten. Misalkan kita lagi bahas film apa, nanti kan kalau misalkan kita di tengah-tengah lagi bahas, kan mereka lagi nanya tuh lah dari pertanyaan. Itulah kita berkembang kemana-mana pertanyaannya. Gitu. Terus konten yang disukai sama penonton paling banyak apa sih Kak? Boleh nggak diceritain sedikit? Ceritain sedikit. Kadang-kadang tuh cerita sih kalau misalkan lagi curhat nih atau lagi yang cerita gosip-gosip itu rame tuh. Terus kadang-kadang kalau lagi cerita horor nih, mereka juga pada lagi nyimak gitu. Cuman kalau yang datang-datangnya pas di tengah-tengahnya tuh kayak rada kentang mungkin. Dia akan lebih banyak tanya pas terakhir-terakhir.
di YouTube sama apps kayak gitu tuh mendingan apps kayak gitu nggak sih? Soalnya cuannya kan pasti ya. Iya, Kak, tergantung dikontrak atau tidaknya. Kalau misalkan ke aplikasi-aplikasi tersebut tapi tidak dikontrak ya sama aja kita bangun dari nol kayak di YouTube gitu kan. Mending di YouTube masih ada AdSense. Walaupun sedikit tapi kan minimal lu kalau mau nonton gue jadi ada iklannya dulu kan. Paling 5 detik, 15 detik gitu kan. Nah, kalau di aplikasi lain kan langsung masuk ke live streaming, nyawer gak nyawer ya lu nggak dapat apa-apa, kecuali kalau misalkan di sawer baru tuh dapat cuan. Dari itu juga dia dipotong 30% sampai 60% kan dari aplikasi. Jadi dari aplikasi juga kena pajak berarti. Iya. Kalau nggak mau Kalau di kena YouTube, pajak kayak itu aja nggak lu ada. bikin aja sendiri aplikasinya gitu. Kalau YouTube itu AdSense-nya juga kena pajak nggak sih? Aku nggak ngerti sih pemotongannya gimana. Katanya kalau live streaming game itu lebih dikit atau gimana. Aku nggak tahu. Tapi yang tahu aku ya kalau misalkan kita rajin, terus emang banyak yang nonton iklan itu gitu, hitungannya ya WHR-nya sampai ya lumayan gitu. Cuman ya paling ya kalau sepi ya paling sejuta aja sih, 1,5 juta sih, 1,5 juta baru bisa ditarik biasanya. Waduh, nominal nih. Memang segitu semua YouTuber 1,5 juta baru bisa ditarik. Kalau misalkan bulan ini lu cuma dapat 300.000 ya nggak bisa ditarik. Untuk gamenya apa aja tuh? Aku main game lama lagi sih sekarang, kayak apa Dinner Days, terus Sally Salon, apa kayak apa Insani Aquarium, Plant vs Zombie gitu-gitu loh. Tapi kan ganti-ganti aja. Sebenarnya ramenya sih karena Free Fire kan dulu kan rame banget kan Free Fire. Terus ya aku masih kadang-kadang main, cuman ya rasanya kadang di TikTok, kadang di YouTube. Pernah streaming di Nimo gitu nggak sih? Aku nggak pernah di Nimo, aku di Facebook, di Yogurt, di Gamely, di Bigo, di TikTok. Tapi TikTok nggak kontrak sih. TikTok sama YouTube aku nggak kontrak. Oh, yang lain itu kontrak semua tuh? Iya. Jadi per bulannya dapat duit. Asal Meskipun nggak tercapai. kontrak, berarti kalau nggak kontrak gitu nggak ada yang dapat duit ya? Enggak. Duit- Kecuali ada duit yang ngasih pastinya gift. nggak ada gitu ya? Iya. Aku kan fokusnya di Free Fire karena aku targetnya penonton. Jadi aku ngikutin penonton paling rame. Pas aku main game Free Fire, ya udah aku main Free Fire gitu. Nah pas main Free Fire itu kan ada gamenya, ada tipe gamenya kan. Aku bilang kalau misalkan aku jam segini live streaming, misalkan jam 7 live streaming, di 1 jam pertama itu kita mabar. Nah untuk 1 jam terakhir kita tuh full custom room. Nah nanti di custom room itu kita beda-beda. Ada yang kita main solo, ada yang kita main duo, ada main satu squad gitu. Atau kita senjatanya yang beda-beda gitu. Itu kadang mereka tuh kan jadi nggak bosen kan. Itu loh yang bikin beda. Terus kadang aku tuh kasih mereka tuh, ya udah kalian main. Nanti full satu video aku akan edit buat jadiin konten. Ya udah mereka akan show off apa yang mereka bisa di game tersebut. Biasanya ada yang bikin mereka tertarik buat nonton di situ gitu. Terus kalau misalkan custom room, ya udah kita kasih aja hadiah 10.000 apa 20.000 tuh mereka udah seneng. Plan ke depannya sih. Ke depannya ya kalau bisa aku masih di dunia entertainment ya kayak gini-gini itu aku masih bisa sih, masih pengen. Tapi buat kayak apa namanya? Sebenarnya capek sih ya capek gitu, kayak apa sih semuanya harus dilihat gitu, harus terlihat perfect di depan mata netizen itu kan capek juga kan. Sebenarnya ya untuk ada keinginan untuk berhenti ya sering gitu kan, kayak aduh kok penonton gue turun ya, aduh kok udah nggak FYP lagi ya, aduh kok kayak gini-gini lah. Itu kayak rasa insecure dalam diri tuh ya banyak gitu kan. Tapi ya namanya hidup butuh duit ya, selagi masih menguntungkan ya sudah kita jalanin aja dulu.
kalau untuk kedepannya ada kayak konten yang ingin dibuat gak sih, entah di TikTok, Instagram atau apa gitu? Mau pengen apa ya, strategi gitu loh. Kayaknya gue ngelakuin ini bakalan menarik deh gitu. Kalau ke depan mungkin aku akan ada collab sih. Mau Ya. masuk collab ya? Iya. Ya strategi paling cepat atau untuk memaintain followers ya dengan cara kita collab. Salah satunya. Atau misalkan nih ada project cosplay baru, itu kan biasanya orang nunggu-nunggu gitu kan. Jadi awalnya jadi streamer itu yang pertama memang kan perkuliahanku itu memang jurusannya multimedia, broadcasting gitu ya. Jadi salah satu tuntutannya adalah menjadi seorang announcer, bukan streamer ya, waktu itu announcer atau awamnya dibilang kayak penyiar radio gitu. Nah terus mulai dari situ aku kayak ngerasa nyaman, ngerasa enjoy gitu ya sebagai seorang announcer. Terus aku juga mikir nih, wah kalau zaman sekarang kan jarang gitu yang mau dengerin radio. Rata-rata kan sekarang tontonannya kalau nggak YouTube ya Netflix atau platform-platform lainnya gitu. Terus aku mulai cari-cari info apa sih kegiatan yang mirip dengan seorang penyiar radio. Nah di situ aku menemukan yang namanya streaming gitu. Nah setelah itu setelah aku nemuin dunia streaming, itu aku pertama kali coba streaming itu di Facebook waktu itu. Di Facebook tuh aku streaming, tapi konsepnya bisa dibilang mirip dengan radio gitu. Jadi aku tetap pakai musik, pakai tema dan lain-lain. Setelah itu mulai hilang fitur-fitur itu, entah kenapa sekitar 1 tahun ya, aku setahunan jadi streamer Facebook, streamer audio ya, kan ada streamer video, audio video, ada yang audio doang. Aku yang streamer audio doang, karena konsepku kan lebih ke penyiar radio. Entah kenapa setelah 1 tahun itu fitur itu hilang dari Facebook. Nah setelah hilang aku bingung dong mau pindah kemana. Nah akhirnya aku nemuin yang namanya aplikasi Reality. Jadi di aplikasi Reality itu kita membuat avatar kita gitu sesuai dengan yang kita mau, tinggi badannya, warna rambutnya, warna mata dan lain sebagainya, itu sesuai yang kita mau. Setelah itu kita streaming layaknya streamer biasa gitu, tapi menggunakan avatar. Jadi tetap, kalau menurutku konsepnya tetap suara yang dijual di sini gitu kan. Akhirnya mulai di situ, dan alhamdulillah engagementnya baik sih di Reality itu, engagementnya bagus. Aku 1 bulan itu langsung dapat sekitar 4.000 follower gitu. 2.000 waktu itu. 1 bulan itu 2.000 follower. Setelah itu aku ngerasa, oh ya udah deh, kayaknya aku coba terus, aku mendalami. Dan pas aku udah mendalami, aku mulai sadar, wah kalau aku cuman stuck di sini terus, aku nggak ada perkembangan, karena memang sorry to say di aplikasi Reality itu belum bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu ya, entah itu yang bersifat finansial maupun apapun lah itu ya, pokoknya nggak bisa lebih, hanya sebatas di Reality. Kalau kamu terkenal di Reality ya udah cuman terkenal di situ gitu. Akhirnya aku mulai kayak pengen ngelebarin sayap lah, atau mencoba sesuatu yang baru, tapi konsepnya masih sama. Nah ini nyambungnya ke nyambungnya ke bagaimana aku menjadi seorang VTuber. Jadi aku pengen mencoba melebarkan sayap gitu ya, kayak aduh gue pengen deh kayak ngelebarin sayap, beda konsep dari yang awal gitu. Setelah itu aku nggak tahu tuh yang namanya VTuber, nggak tahu teman-teman, aku tuh nggak tahu yang namanya VTuber. Terus suatu hari ada salah satu YouTuber, kalau kalian tahu mungkin ya, itu namanya Jerome yang dari Nihongo Mantapu. Nah beliau datang ke salah satu kantor VTuber ya, bisa dibilang salah satu kantor VTuber yang namanya Anycolor. Jadi perusahaan Anycolor ini memegang sebuah agensi yang bernama Niji Sanji, kalau kalian tahu. Niji Sanji yang didatangi itu Niji Sanji yang cabang Jepang atau cabang utamanya.
kantor utamanya di Jepang sana. Nah setelah itu aku ngerasa kok keren ya, mereka avatarnya keren, terus geraknya mulus gitu kan. Terus di situ dia juga menjelaskan bahwa menjadi seorang VTuber juga bisa melatih banyak hal kayak kemampuan berbahasa dan lain sebagainya. Karena kalau di aplikasi reality itu kan penonton kita hanya sebatas Indonesia gitu ya. Tapi kalau VTuber ini kan base-nya memang mainnya di YouTube. Jadi mau nggak mau kita harus belajar banyak hal gitu, baik bahasa maupun kemampuan dan lain sebagainya. Nah, di situ aku tertarik karena aku memang dasarnya suka banget yang namanya belajar dan mencoba hal-hal baru. Terus aku mendalami gitu kan, aku bener-bener liatin itu video bagaimana sih menjadi seorang VTuber. Yang pertama harus latihan ngomong bla 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 gitu. Terus yang terpenting kedua adalah karakter. Nah, aku kan nggak punya karakter nih, karakter avatar gitu ya, avatar VTuber tuh nggak punya. Terus ya udah, aduh gimana ya avatar nggak punya. Akhirnya aku cari-cari info dan tanya ke salah satu temanku yang kebetulan dia paham banget dunia VTuber. Aku tanya, bro, kamu tahu gak sih cara bikin avatar VTuber gitu? Oh aku tahu nih gini. Wah ribet ya. Karena prosesnya harus ada yang namanya bikin karakternya. Terus yang kedua rigging atau menggerakkan karakter tersebut gitu ya. Itu ada 2 proses penting. Nah cuman aku kalau gambarnya mungkin ya bisa lah belajar. Cuman riggingnya ini aku kayak agak kesulitan. Yang pertama terkendala di peralatan. Yang kedua memang susah, memang susah. Aku belum bisa lah, ilmuku belum nyampe di sana gitu ya. Setelah itu aku pengen cepet-cepet juga sih. Aku pengen cepet-cepet juga. Terus aku tanya, kira-kira ada nggak sih orang yang bisa bikin sebuah karakter gitu? Oh ada. Ini disebutin nama-namanya ada 1, 2, 3 dan kreator banyak lah pokoknya. Terus ya udah aku tertarik. Akhirnya pas malam itu juga kan videonya nih Nihongo Mantapu tuh keluarnya sore kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sore atau siang lah kalau nggak salah. Siang videonya keluar, malamnya aku langsung pengen bikin karakter VTuber. Dan malamnya aku langsung dapat ilustrator untuk bikinin karakterku. Gitu. Itu udah 2 tuh. Awalnya streamer dan awalnya VTuber. Kalau aku sih ya selama ini cara membuat orang betah itu dengan menjadi teman mereka. Dengan menjadi teman mereka itu dalam arti gini. Misalnya nih, kamu streaming, terus salah satu viewer kamu ada yang pengen curhat gitu. Ya udah kamu dengerin, kamu tanggapin juga. Ya udah layaknya sebagai seorang teman karena viewer itu sebenarnya kuncinya cuma satu. Viewer itu pengen didengar gitu loh. Pengen didengar dan pengen diperhatikan. Ketika kita mendengar mereka, ketika kita mendengarkan mereka gitu, mereka juga akan mendengarkan kita dan nyaman sama kita gitu. Jadi kita harus si streamer dulu yang berusaha untuk mendengarkan mereka gitu atau memperhatikan mereka gitu. Jangan sampai konsepnya kebalik gitu. Pernah ngerasa jenuh nggak sih selama stream ini? Pernah ngerasa jenuh? Wah, ini gini-gini pertanyaan doang bagus ini. Ini suka nih aku yang gini. Gimana? Jenuh ya. Kalau jenuh justru kayaknya belakangan ini ya, karena mungkin juga bulan puasa juga ya, jadi kayak ngapa-ngapain males gitu. Ini juga apa ya? Pernah kalau jenuh pernah. Kayak ide itu habis sih. Kalau aku bukan kejenuh, lebih tepatnya kayak ide itu habis. Jadi kayak aduh apalagi yang mau diomongin ya, ini udah. Jadi harus menggali sesuatu yang baru gitu loh. Terkadang sesuatu yang baru itu didapatkannya mudah tapi kadang juga sulit gitu. Nah, kalaupun dapat kita harus ngemas lagi supaya penyampaiannya juga enak, entah dalam bentuk konten yang lain atau dalam penyampaian yang lain juga gitu. Pernah kalau ditanya pernah jenuh, pernah banget. Berarti jenuhnya karena Kehabisan emang topik. interaksinya itu aja gitu ya. Kalau jenuhku lebih ke bukan interaksinya itu aja ya, lebih ke kok topiknya yang habis sih Ya, dari akunya. Aku udah kayak Bukan mati jadi topik duet, gitu. Pernah aku pernah mati topik tuh pernah. Oke Buat Kak, balikinnya gimana itu? Gimana? Buat balikinnya gimana? Buat Kayak, balikinnya. tapi aku harus stream gitu. balikin Tapi mood. Lebih kebalikin mood. Kalau menurutku di setiap streaming itu tidak akan
apa ya, sulit untuk menstabilkan kualitas gitu loh. Entah itu kualitas konten dan lain sebagainya, itu agak-agak sulit gitu. Jadi kalau emang aku lagi buntu gitu ya, istilahnya kan buntu kalau zaman sekarang gitu ya. Istilahnya kalau lagi buntu, ya udah aku misalnya ada tuntutan benar-benar harus stream gitu ya. Ya udah aku bakal stream mereuse atau menggunakan topik-topik yang udah pernah aku bawakan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kayak hari ini aku stream, aku bakal bawain topik yang pernah aku bawain 2 bulan yang lalu atau mungkin 3 bulan yang lalu gitu. Jadi aku reuse aja. Kalau emang bener-bener nggak ada topik loh ya, kalau udah bener-bener mati gitu. Biasanya aku gitu triknya. Supaya tetap ada apa ya, tetap ada flow. Gitu sih. Kalau di YouTube itu kan berdiri sendiri kan, Kawong kan. Di reality juga berdiri sendiri. Nah itu kalau boleh tahu dapat duitnya di YouTube itu gimana ya? Jadi kalau untuk sekarang ya, aku bicara sekarang aja. Aku mungkin nggak bakal bahas dari reality sih, karena aku sesuai yang aku bilang di awal tadi, reality itu sangat tidak profit untuk dijadikan. Bukannya bisa ya dari donasi gitu? Bisa. Cuman gini, nah ini aku bakal jelasin nanti konsep donasi ya. Kalau untuk YouTube sekarang aku nggak bisa bilang ini adalah rutin income gitu ya, atau pemasukan rutin atau yang kayak bulanan kayak gitu, itu aku nggak bisa bilang kayak gitu, karena menjadi seorang VTuber ini aku juga nggak basicnya untuk mencari ke arah sana gitu ya, dan dalam tanda kutip ke arah sana gitu, nggak ke arah sana, jadi nyantai aja. Cuman kalau ditanya dari mana pemasukanku selama ini ya, yang pertama pasti kalau bahas YouTube ya, pasti dari uang YouTube. Itu ada juga AdSense ya, yang kalau kalian tahu AdSense itu ada, cuman memang jumlahnya tidak terlalu besar untuk saat ini karena aku juga masih baru. Yang kedua dari donasi. Nah, donasi ini yang kenapa di reality tadi aku bilang nggak bisa profit atau nggak apa ya istilahnya, nggak menjual lah untuk ke arah sana, itu kurang gitu. Karena yang pertama adalah audiensnya. Audiens reality itu didominasi oleh anak-anak atau remaja dengan rentang usia ya. Kalau aku boleh menerka ya, itu rentang usianya sekitar 14 atau mungkin bahkan 12, ada yang 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Nah, umur-umur segitu duitnya dari mana? Iya kan? Oke. Memang ada yang sultan ada, tapi kan itu jumlahnya kecil banget kan? Kalaupun donasi nggak banyak gitu loh. Dan yang membuat semakin sulit di reality itu ada yang namanya konsep point gift. Nah, point gift itu kalian bisa dapetin cuman dari datang ke banyak streamer. Jadi setiap kalian datang ke streamer tuh kalian bakal dapet poin, dan nanti poinnya tuh kalian bisa give lagi ke streamer favorit kalian gitu loh. Jadi mereka ngerasain ngapain gue harus ngeluarin duit kalau bisa gratis kan gitu. Indonesia banget bos. Iya kan. Nah, di YouTube kalau poin itu nggak bisa ditukar. Poin nggak bisa ditukar. Nggak bisa. Poin itu hanya bisa di give ke streamer favorit kalau di reality. Oh iya. Jadi ini fitur koin buat apa? Cuman buat favorit dong. Iya, fitur poin itu di reality ya. Ini kan kita bahas reality. Di reality itu cuman buat apa ya, kan kalau misalnya streamer, misalnya aku kamu give poin, paling efeknya cuman aku muncul di trendingnya reality, udah itu doang. Gak ada yang lain. Event gitu kan? Iya, sama kayak ada event-event mungkin yang butuh partisipasi poin dari viewers, cuman sebatas itu gitu loh. Kalau kamu mendalami itu ya kecut gitu loh. Kalau emang profit kamu ke arah sana ya, dalam tanda kutip gitu. Kalau ditanya perlu bakat untuk jadi VTuber, enggak. Kalau kamu tanya aku punya bakat apa, enggak punya bakat aku. Gambar enggak bisa, nyanyi pas-pasan. Ya kan? Iya bener. Tapi aku nekat gitu loh, karena aku nyaman berinteraksi dengan banyak orang itu. Berangkat dari rasa nyaman aja dulu. Bakat itu bisa dipelajari kok. Oh, kayak jalanin aja dulu gitu ya. Iya, jalanin aja dulu. Bener jalanin aja dulu. Oh ya, menurut Kawong ini apa effort streamer biasa sama streamer VTuber tuh gedean mana sih? Waduh, menurutku sama-sama gede sih, sama-sama gede. Karena sebenarnya kan yang membedakan tuh cuman
visualisasi aja kan. Justru menurutku lebih susah jadi VTuber. Lebih susah jadi VTuber loh. Kenapa? Karena tidak semua konten streamer itu bisa dilakukan oleh VTuber. Kayak misalnya yang kemarin tuh gue lupa deh, ada streamer tuh yang kayak unboxing gitu loh, unboxing apa lah nggak tahu gue, unboxing kayak gitu-gitu. Nah VTuber tuh bisa melakukan, tapi tetap harus menunjukkan sisi 3D-nya atau sisi dunia nyatanya gitu loh. Jadi benar-benar tidak pure virtual. Nah ini yang membedakan gitu. Jadi justru menurutku lebih susah jadi seorang VTuber dibanding jadi streamer. Tapi kalau ditanya effortnya gedean mana, ya sama-sama besar gitu. Karena kan streamer juga butuh webcam yang jernih atau apa. Kalau VTuber kan nggak perlu webcam jernih. Yang penting webcamnya udah mensupport fast tracking, udah selesai gitu. Kalau mau bahas soal ini ya duit ya. Pengeluaran yang banyak kan mana gitu ya, sama-sama banyak sebenarnya, nggak ada bedanya kok. Audio Jungle.